Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita bersama-sama boleh ada lagi dalam renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca. Kita akan menyimak kembali setiap kebenaran firman. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini Tuhan kami datang lagi kepadamu. Kalau kami akan membaca lagi setiap kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biar Engkau mengurapi kami, membuka mata rohani kami, sehingga kami mengerti setiap firman yang akan kami baca. Dan benar-benar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membuka firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini renungan firman Tuhan saya beri tema tertindas itu baik. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 119. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-67. Ayat yang ke-67. Saya akan bacakan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Saya ulangi lagi. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Puji nama Tuhan, pemazmur katakan bahwa sebelum dia tertindas, dia menyimpang. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita merasa tertindas, kita merasa dalam keadaan yang sulit, kita merasa dalam keadaan yang sukar, dan seringkali kemanusiaan kita itu tidak tahan dengan semuanya itu. Sehingga lebih banyak mungkin kita protes, lebih banyak mungkin kita menggerutu, tidak bisa menerima segala keadaan. Namun dikatakan lewat firman Tuhan ini, sebelumnya aku tertindas, sebelum aku tertindas artinya sebelum kesusahan datang, sebelum masalah datang, sebelum banyak hal yang tidak kita inginkan datang, kita menyimpang. Apa artinya menyimpang? Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita seringkali memakai kekuatan kita sendiri. Kita seringkali memakai apa yang kita punyai. Sehingga kita merasa capek, kita merasa lelah, kita merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena kita menyimpang dari kebenaran firman. Sehingga dikatakan sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi hal-hal yang seringkali kita temui dalam kehidupan kita terjadi karena apa? Kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak percaya, kita tidak berpegang teguh kepada janji firman-Nya, kita ragu, kita menjadi putus asa dan sebagainya. Bahkan dalam Mazmur 119 juga ayat yang ke-71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Apa ketetapan Tuhan itu? Yaitu firman Tuhan, perintah Tuhan. Aku tertindas itu baik. Tidak semua hal yang tidak baik atau tidak enak itu kita alami merupakan sesuatu yang buruk. Tidak. Seringkali masalah datang, persoalan hidup datang, pergumulan datang, itu membuat kita semakin kuat. Membuat kita semakin berpegang teguh kepada firman. Membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu hanya kepada Tuhanlah kita mendapatkan segala yang kita perlukan. Nah, firman Tuhan katakan di sini, pemazmur beritakan kepada kita bagaimana dia pun merasakan hal-hal yang mungkin secara manusia menjadi sesuatu yang beban,
pergumulan, tekanan hidup. Tetapi dikatakan bahwa aku tertindas itu baik. Kita harus sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak akan berarti apapun tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak menjadi sesuatu yang berguna bagi Tuhan karena kita hanya mengandalkan kekuatan, memakai manusianya kita dengan segala keegoisan kita. Namun firman Tuhan itu luar biasa, karena kita tertindas, maka kita belajar ketetapan Tuhan. Kita belajar perintah-perintah Tuhan. Kita belajar mengikuti setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kalau kita tahu bagaimana Daud waktu itu, waktu dia jatuh ke dalam dosa, dikatakan dalam Mazmur 51, waktu dia jatuh ke dalam dosa, yaitu melihat Bersheba mandi, sehingga dia melakukan satu dosa yang besar. Dikatakan di sini dalam Mazmur 51 ayat yang ke-3. Kita akan baca ayat ini. Mazmur 51 ayat 3, di sini dikatakan, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar." Daud menyadari kesalahannya. Daud menyadari segala perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga dia berbalik kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dan memohon ampun. Inilah yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Saat kita tertindas, kita menyadari kesalahan kita menyadari pelanggaran kita menyadari kelalaian kita lari kepada Tuhan untuk minta ampun. Sehingga dikatakan oleh Daud di sini, menurut rahmatmu yang besar. Ayat yang keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kita seringkali melakukan pelanggaran, bahkan tidak sedikit dosa yang kita lakukan. Dengan apa yang ada dalam tubuh kita ini. Mulut kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita. Namun firman Tuhan ajar seperti Daud, biarlah kita memohon belas kasihan Tuhan. Memohon rahmatnya Tuhan, memohon anugerah kasih karunia-Nya untuk menebus kita, untuk mengeluarkan kita dari dosa, sehingga kita menjadi tahir kembali. Nah, firman Tuhan katakan itu Daud yang begitu rupa seorang raja, dia tahu untuk meminta ampun kepada Tuhan. Bagaimana dengan Ayub? Kalau kita baca Ayub dari pasal 1 itu dikatakan Ayub itu orang yang saleh. Orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi segala tindasan yang dia alami, tekanan, pergumulan yang dia harus alami begitu besar. Kurang apa Ayub? Hidupnya benar, hidupnya saleh, tapi masih dalam ujian-ujian yang diizinkan terjadi atas hidupnya. Namun satu ungkapan Ayub yang luar biasa yang saya boleh katakan ini merupakan perkataan iman dari seorang Ayub. Dikatakan di sini dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10, waktu istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah, meninggalkan Allah karena segala kesusahan yang dialami oleh Ayub. Apa kata Ayub di sini? Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Luar biasa. Seorang Ayub ini, dia mendapat segala ujian hidup, mendapat segala kesusahan, bukan karena salahnya dia. Tapi Tuhan izinkan. Tapi apakah dia marah sama Tuhan? Dia kecewa sama Tuhan? Dia punya kepahitan? Tidak. Tetap Ayub katakan kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Sehingga kita tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi biarlah Bapak Ibu sekalian, kita hari-hari ini menghadapi banyak hal, segala situasi yang terjadi hari-hari ini. Walaupun keadaan memang tidak baik-baik saja. Tapi biarlah kita belajar untuk mengucap syukur, belajar ketetapan-ketetapan Allah. Sehingga sekalipun dalam keadaan tertindas, itu baik adanya. Kenapa? Untuk melatih kita, untuk membawa kita semakin mengerti bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah jemaat Tuhan yang dikasihi, tetap kita selalu berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Tetap berpegang kepada ketetapan Tuhan. Sehingga sekalipun ujian itu datang, mungkin bukan dari diri kita sendiri, tetapi kalau diizinkan, kita menjadi cakap menanggungnya. Sehingga kita keluar menjadi seorang pemenang. Puji nama Tuhan, inilah firman yang saya bisa bagi pada malam hari ini. Biar kita boleh sama-sama melakukannya, belajar taat untuk selalu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami mendengar lagi firman-Mu, membaca lagi setiap ayat-ayat firman-Mu. Mari Tuhan hidupkan kami dengan firman-Mu. Sehingga segala keadaan yang terjadi atas hidup kami tidak bersungut-sungut. Kami tidak menjadi kecewa. Kami tidak protes kepadamu. Tapi kami belajar menerima, belajar menanggungnya. Karena kami percaya kami bisa melewati semuanya itu. Karena ada Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu. Kuatkan selalu iman daripada sidang jemaat-Mu untuk tetap selalu mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami, dengan penuh ucapan syukur kami terima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.